彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Hal pertama yang dirasakan Xiao Yan setelah mengisi daya ke dalam Blood Pool adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Jade Green Douki berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang ke dasar Blood Pool setelah berhenti sejenak. Cairan merah di Blood Pool cukup kental. Itu seperti darah segar. Visibilitas telah memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, seseorang akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan tertegun adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan masih bisa samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang gila menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng King Er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Dia ragu sejenak saat pandangannya melihat ke dasar pool darah. Karena penglihatannya terhalang, semua yang bisa dilihatnya adalah merah gelap yang tenang. Sepintas, itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan cepat berenang ke arah bawah. Selanjutnya Xiao Yan berasal dari permukaan kolam darah, energi yang berwarna merah cair yang terkandung juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Jenis racun api ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, itu telah merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah Bukit Surgawi ini seharusnya berada di tengah-tengah gunung api di mana racun api adalah yang paling liar dan penuh kekerasan. Xiao Yan telah melihat sesuatu seperti racun api ini saat itu di menara pemurnian Ki dari Sky of the Inner Academy. Namun, dua racun api ini jelas berada pada dua tingkat yang berbeda. Gunung berapi Heaven Eye Mountain ini telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Akumulasi racun api sangat menakutkan. Jika tidak, itu tidak akan mungkin untuk melukai Jin Si begitu banyak. Seorang elit Douzong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya untuk benar-benar menguap. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah secara paksa diusir oleh api, dan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini kasusnya, waktu yang lama masih akan dibutuhkan jika dia ingin menerobos kelas Dou Huang. Energi yang diperlukan untuk menembus puncak kelas Dou Huang benar-benar terlalu luas. Tubuh Xiao Yan duduk bersila di dasar Blood Pool seperti mayat. Dasar merah darah di kolam darah benar-benar diam. Semuanya berkembang di tengah kesunyian ini. Bahkan waktu sepertinya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna giok hijau samar-samar terlihat dalam kemerahan yang menyala-nyala. Itu sangat menarik perhatian. Jika seseorang melihat lebih dekat, sosok duduk bersila akhirnya akan terungkap. Tentu, sosok itu adalah Xiao Yan yang telah memasuki Blood Pool untuk berlatih.
Xiao Yan tidak pernah keluar dari negara pelatihannya sejak dia masuk. Dia seperti biksu tua yang mempertahankan postur tak bergerak saat dia menyerap energi besar dan kuat dari sekelilingnya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darahnya, tulang, otot, dan bahkan sel. Warna darah merah gelap menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan. Bahkan wajahnya dipenuhi dengan warna darah ini. Dalam sekejap, Xiao Yan muncul buas. Namun, beruntung bahwa tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Waktu mengalir oleh seperti air yang mengalir di dalam blood pool berwarna merah gelap. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak bahkan sedikit selama periode waktu ini. Rambut merah darahnya juga menjadi lebih padat. Namun, itu berharga menyebutkan bahwa aura Xiao Yan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum melakukan terobosan kelas Dou Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil menghancurkan Xiao Yan melalui kelas Dou Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Dou Zong. Jika bukan karena Heaven Mountain Blood Pool ini, sepertinya Xiao Yan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan latihannya yang luar biasa. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan dari Valen Heart Flame, kemungkinan avatar akan dapat mencapai tahap peralihan segera. Energi di tempat ini juga memiliki efek memperbaiki avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah terkejut sesaat dengan kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan mampu melatih tubuh ilusi 3000 petir ke tahap peralihan. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam Wind Lightning Pavilion, kemungkinan orang-orang yang berlatih teknik Dou ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi untuk Ventian. Perlu diketahui bahwa itu orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan, namun Xiao Yan telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun ke jangka waktu lebih dari 10 kali lebih cepat. Kesenjangan ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Jin Si. Setelah semua, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik yang tidak dapat disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Seekor gale liar berkecamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan mereka di belakang mereka di sebuah pavilion batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan. Jin Si merajut alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. The Heaven Mountain Blood Pool di tempat itu telah jatuh dari kondisi yang terisi kembali kemudian ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan telah menjadi lebih pucat. Sepintas, itu tidak tampak jauh berbeda dari air danau biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin untuk diserap. Jin Gu di samping juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Setelah merenung sebentar, Jin Si akhirnya mengertakkan giginya. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengusir racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa itu dia tidak bisa masuk ke dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihat. Jin Gu juga tak berdaya mengangguk ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Daerah sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras ketika Jin Gu baru saja mengangguk. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang bisa melihat bahwa itu energi alam sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan kekuatan drag dan mulai dengan ganas berkumpul di sekitar mulut gunung berapi. Jin Si dan Jin Gu mengarahkan mata mereka ke tempat di mana energi telah berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana Heaven Mountain Blood Pool berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jin Gu terkejut ketika dia buru-buru bertanya. Jin Si juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam pool darah. Sebuah pusaran air yang beberapa meter tingginya muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran adalah lubang hitam gelap. Energi alami sekitarnya semua mengalir liar melaluinya. Bagian dalam dari blood pool sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi.
Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jin Si perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa membangkitkan energi alam sampai mengguncang karena kekuatan Dou Huangnya? Jin Gu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan berputar dari pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila ketika gelombang memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Jin Si menatap kecepatan rotasi permukaan air yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang 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 bang. Raungan yang jelas tampaknya telah mengaduk gemetarnya langit dan daratan. Ruang terdistorsi sementara pilar air meluncur keluar. Seluruh Heaven Eye Mountain Range mulai bergetar saat ini juga. Ledakan! Pilar air itu beberapa puluh meter tingginya. Ketika mencapai titik tertingginya, pilar air itu tiba-tiba runtuh. Gumpalan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura agungnya sudah cukup untuk menyebabkan area ini bergetar. Dou Zong, titik sejati ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di Central Plains. Saat ini, Xiao Yan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Prestasi ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus gunung mata surga dalam cengkeramannya. Sebuah suara Peter Platter muncul. Xiao Yan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening penuh perhatian sementara kedua orang itu berbicara. Segel api di alisnya, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama, saat ini memancarkan cahaya api. Xiao Yan pada awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menembus kelas Dou Zong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan sisa-sisa spiritual samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Itu juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika ia menerobos ke kelas Dou Huang saat itu, Xiao Yan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, bepergian ruang itu sendiri, untuk menyelidiki ke aula besar misterius di mana Yao Lao telah dipenjara. Pilar-pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiao Yan merasakan cerepines mengalir di tubuhnya ketika dia melihat adegan ini. Hall of Souls, tampaknya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi? Meskipun Xiao Yan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan buru-buru merasakan trans lemah yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga Hall of Soul di aula ini. Hanya ada keheningan linglung dan seperti kematian yang seragam. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiao Yan tentang tempat ini. Pencarian Xiao Yan tidak berhenti saat pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior ruangan yang padat. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Joy segera bangkit di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas. Kecepatan Xiao Yan diam-diam meningkat dengan pikiran berkelap-kelip di pikirannya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia jelas mengerti bahwa itu pasti ada tetua terhormat yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu arogan sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan elit Dou Zun. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tua, acuh tak acuh perlahan terdengar di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu, aneh muncul di tempat itu. Orang tua berbaju ungu itu melirik Xiao Yan. Semoga. Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera retak.
Kekuatan spiritual Xiao Yan tersingkir oleh serangan yang menakutkan ini. Permukaan ekspresi senang di wajah Lama Yaolao dalam gugus cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang.